Tel Aviv. Dini hari waktu setempat, sistem pertahanan udara Israel kembali diuji dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya sejak berdirinya negara tersebut. Selama lebih dari 24 jam tanpa jeda, Iran meluncurkan gelombang serangan rudal, balistik dan drone bersenjata ke berbagai wilayah di Israel, termasuk Yerusalem, Tel Aviv, Beersheva, hingga kota Haifa di utara. Ledakan terjadi hampir setiap 5 menit, mengubah malam menjadi siang dan siang menjadi neraka. Militer Israel mengonfirmasi bahwa ratusan rudal telah menghantam fasilitas militer, pusat komunikasi, dan gedung-gedung sipil. Serangan ini menewaskan ratusan orang dan melukai ribuan lainnya. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dilaporkan terluka setelah salah satu ledakan terjadi di dekat lokasi persembunyiannya di bawah bunker kedap udara. Sayangnya, bunker tersebut hanya kedap terhadap suara kritik publik, bukan serpihan logam dari ledakan. Beberapa jam setelah serangan dimulai, sistem pertahanan Iron Dome dinyatakan tidak mampu menghadapi volume rudal yang masuk secara bersamaan. Para ahli menyebutkan bahwa sistem itu mengalami overload setelah hanya 2 jam bekerja maksimal. Iron Dome bekerja dengan baik saat melawan petasan dari perbatasan Gaza. Tapi kali ini, yang datang bukan petasan. Ini neraka dengan kecepatan Mach 5, ujar salah satu analis militer. Video yang tersebar luas di media sosial memperlihatkan kerusakan parah di jalan-jalan utama Tel Aviv. Gedung pencakar langit rubuh seperti permainan balok anak-anak. Kendaraan terbakar di sepanjang jalan, dan ambulans kewalahan menangani jumlah korban. Beberapa rumah sakit bahkan mengumumkan situasi darurat nasional karena kehabisan kapasitas Netanyahu yang dikenal vokal soal kekuatan militer Israel. Akhirnya muncul di media setelah hampir 18 jam menghilang tanpa pernyataan resmi. Ia terlihat dalam kondisi lemah, dengan luka di bagian tangan dan wajah. Dalam pernyataannya yang singkat, ia menyebut serangan ini sebagai aksi terorisme brutal dari negara gila yang perlu dihentikan dengan kekuatan penuh. Namun banyak warganet menyindir bahwa serangan Iran bukan terorisme, melainkan panggilan balik atas kebijakan luar negeri Israel yang dianggap arogan selama ini. Gedung Putih, PBB, dan berbagai negara Eropa merilis pernyataan mengecam tindakan Iran. Namun sejauh ini belum ada intervensi langsung maupun bantuan militer yang dikirim. Beberapa pihak menyebut bahwa negara-negara Barat kini bersikap pasif aktif, di mana mereka terlihat mengecam dengan suara keras, namun tangan mereka tetap dik. Seorang komentator geopolitik menulis di X, dulu Twitter, Barat hanya sigap kalau minyak terganggu, atau kalau yang diserang negara dengan cadangan emas. Sementara itu, Iran belum mengeluarkan pernyataan resmi. Namun televisi nasional negara tersebut menayangkan rekaman drone yang memperlihatkan keberhasilan rudal mereka mengenai sasaran secara akurat. Dalam laporan itu, para penyiar menyebutkan operasi ini sebagai hari keadilan, seraya menayangkan potengan-potengan pidato Netanyahu di masa lalu yang membahas dominasi militer Israel di Timur Tengah. Badan Intelijen Internasional menyebut bahwa Iran kemungkinan menggunakan sistem peluncur rudal jarak jauh tipe HIMARS dan drone bersenjata Shahed dalam skala besar. Beberapa rudal juga diyakini memiliki daya ledak tinggi dan kemampuan manuver, sehingga menyulitkan pertahanan Israel mengantisipasi trajektorinya. Kami tidak menyangka mereka akan melepaskan rudal seperti membuka sale besar-besaran di toko online, ujar seorang perwira Israel yang meminta identitasnya dirahasiakan. Volume serangan ini lebih gila dari yang dibayangkan. Mereka benar-benar datang untuk menghancurkan, bukan memberi peringatan. Dari laporan di lapangan, beberapa warga Israel menyebut ini sebagai momen paling menakutkan dalam hidup mereka. Bunker-bunker sipil di Tel Aviv dan Yerusalem penuh sesak. Banyak warga yang tertahan selama berjam-jam tanpa akses listrik, makanan, atau komunikasi. Pemerintah mengakui bahwa infrastruktur sipil tidak siap menghadapi serangan sebesar ini. Namun para pengamat menyebutkan bahwa selama bertahun-tahun, pemerintah terlalu sibuk membangun tembok dan bukan solusi. Mereka membangun dinding beton setinggi surga, tapi lupa bahwa rudal tidak membaca peta jalan. Stasiun berita lokal menampilkan suasana mencekam di studio mereka. Beberapa jurnalis terlihat mengenakan rompi anti peluru saat melakukan siaran langsung. Di luar studio, asap tebal masih mengepul dari beberapa kawasan industri dan pemukiman. Sirene terdengar hampir non-stop, namun banyak yang melaporkan sistem peringatan dini gagal bekerja karena gangguan daya dan jaringan komunikasi di Haifa. Serangan merobohkan sebagian besar pelabuhan utama dan membakar terminal pengisian bahan bakar. Kerugian materi ditaksir mencapai miliaran dolar, belum termasuk dampak ekonomi jangka panjang. Pasar saham Israel anjlok 23% dalam sehari, membuat pemerintah mengaktifkan protokol darurat ekonomi untuk menstabilkan sektor keuangan.
Sementara itu, kelompok milisi pro-Iran di Lebanon dan Suriah menyatakan dukungan atas serangan tersebut. Beberapa dari mereka bahkan mengklaim ikut terlibat dalam menembakkan rudal. Situasi ini menambah kompleksitas krisis yang sudah memanas sejak awal tahun. Meski demikian, pemerintah Israel belum mengumumkan langkah balasan resmi. Spekulasi berkembang bahwa Israel tengah menunggu koordinasi dengan sekutu utama mereka, Amerika Serikat. Namun, dengan Presiden Amerika Serikat tengah menghadapi tekanan domestik jelang pemilu, respons yang diberikan kemungkinan tidak akan seagresif yang diharapkan. Di tengah semua kekacauan ini, komentar paling pedas datang dari media alternatif yang menuliskan, setelah bertahan-tahan jadi polisi Timur Tengah, sekarang mereka harus belajar jadi pasien rumah sakit. Serangan rudal dan drone bersenjata dari Iran terus berlanjut memasuki hari kedua, dengan intensitas yang tidak menunjukkan tanda-tanda penurunan. Kementerian Pertahanan Israel menyebut fase ini sebagai serangan total dengan intensitas simultan dari berbagai titik peluncuran, dan memperingatkan bahwa situasi dapat memburuk dalam beberapa jam ke depan. Data resmi menyebutkan lebih dari 850 rudal dan 160 drone telah diluncurkan sejak awal serangan dimulai. Fasilitas-fasilitas strategis di Askalon, Netanya, hingga perbatasan Gaza mengalami kerusakan berat. Beberapa kota nyaris tidak memiliki pasokan listrik dan air bersih. Sebagian besar menara komunikasi dilaporkan hancur. Israel, yang biasanya bangga dengan teknologi canggihnya, kini harus kembali ke zaman di mana sinyal telepon hanya tersedia jika Anda naik atap dan berdoa. Militer Israel mencoba mengaktifkan sistem pertahanan lapis kedua dan ketiga, termasuk baterai Patriot dan sistem David Sling. Namun laporan internal menunjukkan beberapa unit tersebut mengalami kegagalan peluncuran karena tekanan simultan. Seorang teknisi militer mengatakan, "Rudal kami lebih banyak nyangkut di launcher daripada di udara." Pasukan darat mulai dikerahkan untuk membantu evakuasi sipil dan penjagaan titik-titik vital negara. Namun tekanan serangan yang datang dari utara melalui Lebanon, timur dari wilayah Suriah, dan barat lewat jalur drone laut membuat mobilisasi menjadi lambat. Jalan-jalan utama macet karena kombinasi reruntuhan bangunan, kendaraan terbakar, dan eksodus massal warga yang mencari tempat aman. Badan Medis Israel menyatakan bahwa rumah sakit pusat di Tel Aviv dan Yerusalem kini penuh kapasitas. Tenaga medis kelelahan, dan sebagian pasien dirawat di parkiran rumah sakit menggunakan tenda darurat. Dalam situasi ini, bahkan pasien dengan luka ringan harus bersabar menunggu giliran di antrean yang lebih panjang daripada daftar utang bantuan internasional. Pemerintah Israel telah menetapkan status darurat nasional dan membentuk kabinet perang. Namun keputusan-keputusan yang diumumkan justru memicu kepanikan publik. Salah satu pengumuman menyebutkan bahwa pemerintah tidak bisa menjamin keamanan seluruh wilayah, yang secara tidak langsung menjadi pengakuan kegagalan sistem pertahanan nasional. Warganet menanggapi dengan sarkasme, "Terima kasih atas kejujuran brutalnya. Sekarang kami bisa panik dengan rasa resmi." Dari sumber diplomatik, diketahui bahwa Iran tidak bertindak sendiri. Beberapa kelompok proksi di Timur Tengah, termasuk Hizbullah dan Houthi, ikut menyumbang rudal dan drone. Dalam operasi ini, Pentagon melaporkan bahwa rudal yang ditembakkan dari Yaman berhasil menjangkau selatan Israel, memperluas wilayah serangan yang sebelumnya lebih terfokus di tengah dan utara. Netanyahu belum muncul kembali secara publik sejak pernyataan singkatnya kemarin malam. Foto-foto yang beredar di media lokal memperlihatkan ia tengah dirawat di dalam fasilitas medis militer. Beberapa pengguna media sosial menggolok-golok dengan menulis, "PM kita sekarang full-time pasien, part-time pemimpin." Sementara itu, Iran tetap bungkam. Tidak ada pernyataan resmi dikeluarkan oleh Teheran. Namun media mereka secara konsisten menayangkan cuplikan keberhasilan rudal mereka. Tayangan ini dikemas dengan narasi kemenangan atas penindas Zionis. Satu segmen bahkan menampilkan tayangan ulang ledakan dengan musik latar yang lebih cocok untuk video highlight pertandingan sepak bola. Sejumlah diplomat barat mencoba memulai perundingan damai. Namun usaha tersebut ditolak mentah-mentah oleh Iran. Mereka menyatakan tidak akan berhenti sebelum seluruh instalasi militer Israel lumpuh total. Ini menambah tekanan terhadap komunitas internasional yang kini kebingungan. Apakah harus turun tangan langsung, atau tetap bermain di ranah pernyataan bela sungkawa dan kecaman? Pasar global ikut terguncang akibat krisis ini. Harga minyak melonjak drastis setelah kilang Israel diserang. Pengusaha-pengusaha besar di Tel Aviv dikabarkan mengevakuasi aset mereka ke luar negeri. Di tengah kehancuran, satu-satunya yang tetap berdiri tegak hanyalah kantor bursa yang kini tidak memiliki satu pun investor aktif. Militer Israel mulai mempertimbangkan opsi balasan berskala besar. Namun dengan sistem pertahanan yang setengah lumpuh dan populasi sipil dalam kondisi rentan,
pilihan menjadi terbatas. Operasi ofensif skala penuh bisa memicu eskalasi ke negara-negara tetangga dan menyeret kekuatan besar lainnya ke dalam konflik terbuka. Namun komentar paling sarkastik datang dari kanal berita Timur Tengah yang menulis, setelah membanggakan kekuatan militernya selama puluhan tahun, Israel kini harus membanggakan kemampuan bertahan hidupnya. Kondisi saat ini digambarkan sebagai kacau total oleh laporan-laporan media asing yang berusaha mengakses wilayah terdampak. Jurnalis internasional yang masih berada di lapangan harus berlindung di basement dengan koneksi internet terbatas dan tanpa akses pasokan. Pemerintah asing mempercepat evakuasi warga negaranya dari Israel, dan beberapa maskapai resmi menghentikan semua penerbangan ke wilayah tersebut. Belum ada tanda bahwa serangan ini akan segera berhenti. Justru, para analis percaya bahwa Iran dan sekutu-sekutunya tengah mengatur gelombang serangan ketiga yang akan menargetkan situs-situs energi, server pusat, dan fasilitas bandara. Jika itu terjadi, maka lumpuhnya total sistem negara hanya tinggal menunggu waktu. Di tengah semua ini, muncul satu pertanyaan dari rakyatnya sendiri. Jika ini perang yang katanya bisa kita menangkan, kenapa rasanya kita yang sedang kalah telak dari awal menit pertama? Setelah lebih dari 36 jam dihujani rudal dari berbagai arah, sistem pertahanan udara Israel, Iron Dome, akhirnya dinyatakan kolaps. Secara fungsional, Kementerian Pertahanan menyebut bahwa sistem tidak lagi mampu memproses ancaman yang masuk karena kehabisan interceptor dan kerusakan teknis akibat overheat. Dalam istilah non-teknis, sistem pertahanan tersebut kini hanya berdiri untuk dekorasi. Iron Dome, yang selama ini dibanggakan sebagai perisai mutlak Israel, gagal menghalau lebih dari 65% dari total rudal yang masuk di gelombang ketiga. Beberapa rudal bahkan berhasil menembus jantung wilayah sipil tanpa menghadapi satupun intersepsi. Serangan lanjutan Iran menggunakan rudal hipersonik Shahed 245 dan Khorramshahr 4 diklaim lebih sulit dilacak radar konvensional. Kehancuran terbesar tercatat di pusat kota Tel Aviv, di mana sebuah rudal menabrak gedung pencakar langit perbankan nasional, menewaskan puluhan orang, dan melumpuhkan sistem keuangan digital untuk sementara waktu. Server bank utama dilaporkan mati total. Para nasabah kini tidak bisa mengecek saldo mereka. Meskipun kenyataannya, tidak ada yang tersisa untuk dicek di tengah kerusakan fisik dan kekacauan sosial. Perhatian publik tertuju pada kondisi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Setelah sebelumnya dilaporkan mengalami luka ringan, kini juru bicara pemerintah mengakui bahwa kondisi Netanyahu memburuk akibat luka dalam dan trauma ledakan. Ia dipindahkan ke rumah sakit militer yang tidak diumumkan lokasinya. Seorang reporter menyindir, sudah seharusnya dia dirawat di rumah sakit, karena jelas dia tidak pernah dirawat oleh akal sehat dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah menunjuk Menteri Pertahanan sebagai koordinator sementara, namun arahan yang diberikan dinilai minim strategi, tidak ada keputusan jelas terkait tanggapan militer, dan seluruh komunikasi krisis berjalan lambat. Bahkan beberapa komando regional disebut kehilangan kontak dengan pusat selama lebih dari 3 jam. Seorang perwira dengan nada frustrasi berkata, negara ini tidak sedang diserang. Negara ini sedang error. Secara paralel, media internasional terus menyorot ketiadaan tindakan aktif dari sekutu-sekutu Israel, Amerika Serikat, yang biasanya menjadi pelindung utama, hanya mengirimkan kapal induk ke Laut Tengah tanpa memberikan izin untuk melakukan serangan balasan. Salah satu pakar hubungan internasional mengatakan, kapal sudah sampai tapi Pelurunia masih menunggu lampu hijau dari pemilih swing state di Ohio. Sementara itu, Iran tampak semakin percaya diri. Mereka menyebarkan video terbaru dari unit rudal mereka yang bersorak di ruang peluncuran. Beberapa rudal bahkan dikirim dengan pesan bertuliskan untuk setiap rumah yang kalian hancurkan di Rave. Pesan-pesan ini dikemas seperti paket balasan, seakan dunia sedang menyaksikan konflik yang berubah menjadi kontes. Kirim-mengirim kado maut, pasar logistik Israel sepenuhnya berhenti. Seluruh pelabuhan tidak lagi beroperasi, jalur kereta api rusak, dan penerbangan domestik dibatalkan total. Situasi diperburuk oleh panic buying, kelangkaan bahan bakar, dan kerusuhan kecil di beberapa distrik yang tidak terjangkau bantuan. Kepolisian setempat tidak sanggup menertibkan situasi dan malah meminta warga untuk tenang dan bertahan sebisa mungkin. Satu-satunya yang bekerja 24 jam penuh kini adalah kamera pengawas dan akun-akun X yang mengunggah kehancuran dengan caption motivasi. Netanyahu sempat mengunggah satu pernyataan melalui akun media sosial resminya, berisi kalimat patriotik singkat, "Kami tidak akan mundur." Namun reaksi publik justru mengecam keras. Kolom komentar dipenuhi sindiran, mulai dari mundur saja dari jabatan dulu hingga lebih baik negara yang mundur dari peta, biar cepat selesai. Popularitas Netanyahu yang sebelumnya sudah merosot, kini turun ke level yang hanya bisa diukur dengan mikroskop.
pusat kendali militer Israel akhirnya membuka opsi penggunaan daya gentar maksimum. Sebuah istilah yang secara tersirat mengacu pada kemungkinan operasi militer besar-besaran keluar wilayah. Namun belum ada konsensus, karena kekhawatiran akan memicu reaksi lebih luas dari negara-negara seperti Rusia dan Tiongkok, yang kini memperhatikan konflik ini dengan tajam. Dari jalur diplomasi, utusan PBB gagal menembus kedua pihak. Iran setiap bentuk negosiasi sebelum Israel menghentikan semua operasinya di Gaza dan wilayah pendudukan. Israel di sisi lain menyebut bahwa tidak ada waktu untuk duduk di meja jika semua kursi sudah terbakar. Bantuan kemanusiaan mulai berdatangan, namun proses distribusi terhambat oleh medan yang hancur dan risiko keamanan. Beberapa LSM asing menarik relawan mereka setelah 2 di antaranya terluka dalam serangan rudal di dekat Bandara Ben Gurion. Situasi ini memperkuat kesan bahwa Israel kini benar-benar dalam isolasi strategis. Dulu mereka membanggakan bahwa dikelilingi musuh. Sekarang mereka sadar bahwa itu bukan prestasi, tapi skenario buruk yang ditunda. Krisis ini belum menunjukkan ujung. Dengan Iron Dome lumpuh, pemimpin nasional sakit, ekonomi stagnan, dan sistem sipil kacau, banyak warga menyebut kondisi negara mereka sebagai negara perang tanpa komando. Komentator dari Timur Tengah bahkan menyebut, yang tersisa dari Israel saat ini adalah peta, bukan realita. Serangan rudal belum berhenti, justru jumlah dan intensitasnya kini semakin menggila. Iran dan kelompok proksinya memperluas spektrum serangan, tidak lagi menyasar hanya instalasi militer atau infrastruktur, tetapi mulai mengincar pusat-pusat logistik, gudang pangan, dan bahkan markas-markas partai politik dalam negeri Israel. Ya, rupanya bahkan oposisi tidak kebal terhadap kehancuran, meskipun mereka sudah gagal jauh sebelum rudal menghantam. Situasi dalam negeri memburuk cepat setelah kabar resmi bahwa Netanyahu kini dalam kondisi semi-kritis dan tidak bisa menjalankan fungsi kenegaraan. Pemerintahan Israel secara de facto dipimpin oleh Komite Darurat Militer. Namun perinai-perinai yang dikeluarkan saling tumpang tindih dan kontradiktif. Satu perintah menyuruh warga tetap di rumah, sementara perintah lain memerintahkan evakuasi ke bunker yang sudah dibom 2 jam sebelumnya. Sistem logistik lumpuh. Total kiriman bahan bakar tidak bisa masuk karena jalur suplai dihancurkan. Kota seperti Beersheva dan Naharia kini tidak memiliki pasokan listrik, gas, atau sinyal telepon. Ribuan warga yang mencoba melarikan diri ke utara mendapati bahwa jalan-jalan utama telah dipenuhi kendaraan terbakar dan puing reruntuhan. Beberapa warga mulai berjalan kaki membawa koper, seperti sedang syuting film. Kiamat. Bedanya ini bukan film, ini kebodohan kolektif yang akhirnya jatuh tempo. Satu unit intelijen dalam negeri membocorkan bahwa beberapa anggota elit politik Israel telah meninggalkan negara lewat jalur diplomatik khusus, termasuk istri salah satu mantan Perdana Menteri yang dilaporkan naik pesawat khusus menuju Swiss. Netizen pun cepat menyambar, mereka menyelamatkan diri lebih cepat daripada mereka menyelamatkan ekonomi. Dalam kekacauan ini, kelompok sipil mulai membentuk unit pertahanan swadaya. Di kota-kota kecil, warga bersenjata dengan senapan tua dan rompi buatan sendiri, mencoba menjaga lingkungan mereka dari ancaman eksternal. Ironisnya, unit-unit sipil ini jauh lebih cepat berorganisasi dibanding pemerintahannya sendiri, yang masih sibuk menentukan siapa yang boleh duduk di kursi Perdana Menteri sementara. Iran mengklaim bahwa mereka berhasil melumpuhkan lebih dari 70% aset strategis Israel, termasuk gudang peluru, sistem komunikasi militer, serta radar utama di Negev. Mereka juga merilis citra satelit yang menunjukkan keberhasilan rudal mereka menghantam pangkalan udara yang selama ini menjadi pusat logistik serangan ke Gaza. Pemerintah Amerika Serikat menyatakan keprihatinan mendalam dan mendesak deeskalasi segera. Namun sampai kini, tidak ada tindakan militer langsung dari Washington. Bantuan hanya sebatas pengiriman amunisi tambahan dan logistik medis ke negara tetangga, bukan ke Israel langsung. Satu headline dari media lokal menyindir. Mereka bilang bersahabat, tapi datangnya kayak delivery online. Lambat, salah alamat, dan gak bisa dibatalin. Sementara itu Rusia dan Tiongkok menyerukan diadakannya pertemuan darurat Dewan Keamanan PBB. Namun, pembahasan berlangsung panas dan tidak menghasilkan resolusi apapun. Karena veto silang dari anggota tetap, dunia lagi-lagi hanya bisa menyaksikan dan menyebarkan hashtag tanpa tindakan nyata. Dalam konflik paling berdarah dekade ini, yang aktif hanya ke-10, Twitter, bukan NATO. Ledakan terus terjadi di berbagai kota besar. Di Yerusalem, kantor Menteri Agama yang berada satu kompleks dengan situs ziarah besar dihantam rudal hingga rata tanah. Beberapa warga menyebut ini ironi tingkat dewa. Tempat berdoa dibom duluan, seolah surga pun sudah tutup reservasi.
Sistem evakuasi nasional gagal berfungsi. Aplikasi resmi milik pemerintah untuk pemberitahuan darurat berhenti bekerja karena server overload. Sejumlah kru medis terjebak di zona merah tanpa kendaraan operasional karena ambulans mereka dihantam artileri. Tentara cadangan dikerahkan secara acak tanpa koordinasi wilayah. Seorang analis menyebut, kalau ini catur, Israel main pakai bidak Uno, lawannya bawa nuklir. Kini muncul gerakan perlawanan internal. Ribuan warga turun ke jalan bukan untuk melawan Iran, tapi untuk menuntut pengunduran seluruh kabinet. Mereka menyebut situasi ini sebagai kekalahan total yang dibungkus dalam retorika kosong. Di Tel Aviv, mural bergambar wajah Netanyahu dengan tulisan Game Over mulai bermunculan di dinding kota. Militer Israel dilaporkan tengah merencanakan serangan balasan besar dengan menggunakan sistem persenjataan jarak jauh. Namun waktu yang dibutuhkan untuk mengatur ulang koordinat dan posisi peluncur membuat respons itu terlambat. Bahkan, beberapa rudal balasan sempat salah sasaran dan jatuh di wilayah sendiri, memaksa pihak militer menyalahkan kesalahan software. Padahal yang error adalah keputusannya sendiri. Hingga tengah malam, lebih dari 11.000 orang dilaporkan terluka, dan hampir 1.600 orang tewas. Rumah sakit tidak lagi mencatat nama, hanya kode-kode berdasarkan kategori luka. Para relawan medis menyebut ini bencana skala penuh yang tak lagi bisa dikelola. Dari negara yang dulu disebut kubu demokrasi paling solid di Timur Tengah, Israel kini berubah menjadi reruntuhan simbolik negara tanpa perisai, pemimpin, atau dukungan real dari luar. Dunia hanya menatap, menyalahkan satu sama lain, sambil menghitung menit sebelum bab selanjutnya dimulai.